Ya Arhamar Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Sama-sama. Bala, tidak demikian. Tidak demikian. Barang siapa yang dia mengusahakan keburukan dan meliputinya kesalahannya, maka mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh, mereka itu para penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel, tidaklah kalian menyembah kecuali Allah, dengan kedua orang tua berbuat baiklah, dan pada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan katakanlah oleh kalian bagi para manusia itu kebaikan. Dirikanlah oleh kalian sholat, tunaikanlah oleh kalian zakat, kemudian kalian berpaling, kecuali sedikit dari kalian, dan kalian orang-orang yang berpaling. Kita baca sama-sama Al-Baqarah 8485. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Wah, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil misaqakum, perjanjian kalian. Tidaklah tasfikuna, kalian menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian. Tidaklah tukhrijuna, kalian mengeluarkan anfusakum, diri-diri kalian, dari diyarikum, kampung halaman kalian, summa aqrartum, kalian berikrar, antum, kalian tashhadun, kalian bersaksi. Lagi, ingatlah ketika akhadna, kami mengambil misaqakum, perjanjian kalian.
Tidak. Tasfikuna, kalian menumpahkan Kalian dima'akum, menumpahkan darah darah-darah kalian kalian. Wa la, dan tidaklah. tidak Tukhrijuna, kalian Kalian mengeluarkan anfusakum, mengeluarkan diri-diri kalian min dari dari kampung kampung halaman kalian. halaman kalian, Summa kemudian aqrartum, kalian berikrar. Wa antum dan tashhadun, kalian kalian bersaksi. bersaksi. Sama-sama, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, tidaklah kalian menumpahkan darah-darah kalian tidaklah dan kalian mengeluarkan diri-diri kalian dari halaman kalian, kemudian kalian berikrar kalian bersaksi. Kalian bersaksi. Dari belakang, tashhadun, kalian bersaksi, antum, Kalian wa dan aqrartum, kalian berikrar. berikrar, summa Kemudian diyarikum, kampung halaman kalian min dari anfusakum, diri-diri kalian tukhrijuna, kalian Kalian mengeluarkan la tidaklah dan ma'akum, darah-darah kalian, tasfikuna, kalian Kalian menumpahkan menumpahkan tidaklah misaqakum, perjanjian kalian. perjanjian kalian, akhadna, kami mengambil wa'il, kami dan mengambil ingatlah ketika, sama-sama, ingatlah ketika kami mengambil kalian perjanjian tidaklah kalian, tidaklah darah-darah darah-darah kalian, dan tidaklah kalian kampung halaman kalian, kemudian kalian berikrar, kalian bersaksi. Kalian bersaksi. Summa Kemudian kalian haula'i ini, kemudian kalian ini taqtuluna, kalian membunuh anfusakum, diri kalian, wa tukhrijuna, kalian mengeluarkan marikon, segolongan minkum, dari kalian, diarihim, kampung halaman mereka, tazaharuna, kalian saling membantu, alaihim, atas mereka, bil ismi, dengan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Wa in, dan jika ya tukum, ya wawu, mereka datang pada kalian usaro, sebagai para tawanan, tufaduhum, tak wawu, kalian menebus mereka, dan dia. Ini buat dia, tapi dianya tidak ada kembalinya. Ya, dalam bahasa Arab ada kata ganti yang tidak ada kembalinya. Maka dia siapa? Tidak ada kembalinya. Kita artikan adalah, ya. Dan adalah muharramun, diharamkan, alaikum, kalian, diharamkan atas kalian, mengeluarkan mereka. Ya, tadi tukhrijuna itu kalian mengeluarkan, kata kerjanya, ikhroju itu pembendaannya, gitu ya. Sebetulnya makna artinya pengeluaran mereka, pengusiran mereka. Kita artikan aja, mengeluarkan mereka. Apakah
maka dibalik Maka maka apakah tu'minuna tak wawunun kalian beriman kalian dengan Dengan ba'dil kitab sebagian sebagian Alkitab. Maka apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab? Wah, dan kalian kufur dengan ba'din sebagian yang lain. dengan sebagian yang lain, Fa maka tidak jaza balasan ya balasan sudah masuk Indonesia ya menjadi jasa, balas jasa, jaza, maka tidak ada jaza, tidak ada balasan. Man siapa yang orang yang malu dia melakukan dalika demikian itu minkum demikian itu dari kalian illa kecuali kehinaan fil hayati dunia di dalam kehidupan dunia. Wah, yaumal qiyamah pada hari kiamat mereka akan dikembalikan. Mereka akan dikembalikan kepada asyadil azab, sekeras-kerasnya siksa. Wa mallah, dan tidaklah Allah wafil zat yang lalai. Tidaklah Allah zat yang lalai amma dari apa yang tak malun kalian kerjakan. Oh ya, kalau yaf'alu melakukan itu menekankan ke subjeknya. Kalau tak malun mengerjakan menekankan ke objeknya, gitu ya. Jadikan taf'alu melakukan, tak malu mengerjakan. Oh ya. Ya, lagi kita ulangi summa. Kemudian antum kalian haulai ini. Biasanya mereka ini untuk menunjukkan jamaknya itu kasih mereka. Tapi karena ada antum ya sudah kalian kan jamak. Berarti kalian ini, gitu ya. Kalian ini taqtuluna. Kalian membunuh Anfusakum. diri kalian. Wah. Dan kalian mengeluarkan ya atau mengusir juga boleh. Mengeluarkan farikon. Kalian segolongan ya. Kalau firqah golongan, farik segolongan. Satu golongan ya. Segolongan minkum. Dari kalian. Maksudnya di antara segolongan di antara kalian. Tapi sementara di antara kalian. Dari diarihim. Kampung halaman mereka. Ya. Tazoharuna. Kalian saling membantu alaihim atas mereka bil ismi dengan dosa wal udwan dan permusuhan. Wah, dan jika ya tukum ya wawu mereka datang kepada kalian mereka datang pada kalian usaro sebagai para tawanan tufaduhum tak wawu kalian menebus mereka dari kata fidyah tebusan ya. Tufadu kalian menebus mereka. Wah dan adalah Muharram diharapkan alaikum atas kalian ikhrajuhum mengeluarkan mereka apakah maka cuman dibalik maka apakah tu'minuna apakah kalian yang beriman bi ba'dil kitabi dengan sebagian Alkitab
Wah, dan kuruna kalian kalian kufur kufur biba'lin dengan sebagian yang lain, fa maka maka tidak ada tidak ada jaza balasan balasan man siapa yang siapa yang dia melakukan dalika dia melakukan demikian itu minkum dari kalian dari Illa. kalian kecuali izyun kehinaan kehinaan Nah, fil hayatid dunya dalam di dalam kehidupan dunia wah dan yaumal qiyamah pada hari kiamat kiamat yuraduna ya waunun mereka akan mereka dikembalikan akan dikembalikan akan dikembalikan mereka akan dikembalikan kepada asyadil adab kepada sekeras-kerasnya siksa keras-kerasnya seberat-beratnya tidaklah siksa Allah dan tidaklah Allah zat yang lalai zat amma yang lalai dengan ta'malun apa yang kalian kerjakan. kalian kerjakan. Sama-sama kita baca kemudian kalian sama kemudian kalian membunuh diri mereka dan kalian mengeluarkan golongan dari kalian dari kampung halaman kalian saling membantu atas mereka dengan dosa dan permusuhan. dan jika mereka datang pada kalian sebagai para tawanan, kalian menebus mereka dan adalah atas kalian mengeluarkan mereka. Maka apakah mereka beriman beriman dengan sebagian Alkitab dan kalian kufur dengan sebagian yang lain, maka tidaklah siapa yang dia melakukan demikian itu dari kalian kecuali di dalam kehidupan dunia dan hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada sekeras-kerasnya siksa dan tidaklah Allah dari lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Dari belakang ta'malun kalian kerjakan amma dari apa yang ghafil lalai wa mallah dan tidaklah Allah asyadil azab sekeras-kerasnya siksa ila kepada yuraduna mereka akan dikembalikan yaumal qiyamah pada hari kiamat wah dan fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia khizyun kehinaan illa kecuali minkum dari kalian demikian itu yaf'alu dia melakukan mereka melakukan man siapa yang ya atau orang yang tapi tidak pakai barang ya ini siapa yang jaza balasan ma tidak ada balasan maka dibaklin dengan sebagian yang lain. Oh ya, dalam bahasa Arab kalau dua kata diulang, yang kedua tidak pakai al, ini kan bakli.
maka itu tambah yang lain, gitu ya. Berarti sesuatu yang biba'lin dengan sebagian yang lain. Takfuruna. Kalian kufur Kalian kufur dan Bil kitabi. dengan sebagian dengan Alkitab sebagian kitab Alkitab. Afatu minuna. Maka maka apakah kalian beriman ikhrajuhum. mengeluarkan mengeluarkan Mereka alaikum mereka atas atas kalian kalian muharram diharamkan wahwa dan adalah tadi dianya tidak ada kembalinya dan adalah tufaduhum takwawu kalian menebus mereka kalian menebus mereka usaro tawanan sebagai para tawanan para ya jamak para ya para tawanan ya wawu mereka datang datang pada kalian wa in dan dan jika jika wal udwan dan permusuhan bil ismi dengan dosa alaihim atas atas mereka tazoharuna kalian saling membantu min diyarihim dari halaman mereka minkum dari kalian farikon segolongan dari kalian golongan farikon apa segolongan segolongan kalian mengeluarkan mengusir ambusakum diri kalian kok tuluna kalian membunuh antum haulai kalian apa kalian ini antum haulai kalian ini summa kemudian sama-sama kemudian kalian membunuh diri kalian dan kalian mengeluarkan golongan dari kampung halaman mereka kalian saling membantu atas mereka dan dosa dan permusuhan jika mereka datang kepada kalian sebagai para tawanan kalian menebus mereka dan adalah diharamkan atas kalian mengeluarkan mereka maka apakah kalian beriman sebagian Alkitab dan kalian kufur dengan sebagian yang lain maka siapa yang dia melakukan demikian itu dari kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan pada sekeras-kerasnya siksa dan tidaklah Allah yang lalai dari apa yang kalian kerjakan. Sudah selesai ayat 84-85. Ada pertanyaan, monggo yang belum jelas ditanyakan. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini apa Ustaz?
Alkitab ini untuk orang Bani Israel ya, berarti Taurat. Oh, Taurat. Ya, Taurat. Ya. Kalau misalnya kita ketemu kata Alkitab begitu, yang jadi pemikiran kita apa tergantung konteksnya atau Ya, bagaimana? konteks ya. Semua kitab suci bisa disebut Alkitab. Quran juga Alkitab. Taurat Alkitab. Tergantung konteks. Ya. Tadi masih umum. Kalau Alkitab semua kitab suci ya Alkitab. Oh, tapi dalam konteks ini Taurat. Ya, ya, ini Taurat. Terus Ustaz. Oke, sami-sami. Ada lagi yang lain? Pak Ustadz, Ya, tadi ya. yang huwa itu jadi artinya adalah itu gimana? Tidak ada kembalinya. Jadi dia Maksudnya? Itu, dia siapa, gitu ya? Dia siapa? Tidak ada. Jadi dalam bahasa Arab ada begitu. Dia diharamkan atas kalian mengeluarkan. Kalau itu kan pelakunya yang diharamkan ikhrojunya itu ya mengeluarkan. Terus huwanya itu dia siapa? Tidak ada. Gitu ya. Namanya domir sya'an. Domir tidak ada kembalinya, maka kita artikan adalah. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Gitu ya, kita baca lagi sama-sama dari awal. Dan ingatlah ketika kami mengambil. Sama-sama. Dan ketika kami mengambil janjian kalian, tidaklah menumpahkan darah kalian, tidaklah kalian mengeluarkan diri kalian dari kampung halaman kalian, kemudian kalian berikat dan kalian ini membunuh diri kalian dan kalian mengeluarkan golongan dari kalian dari kampung halaman mereka, saling membantu atas mereka dengan dosa dan bermusuhan mereka datang pada kalian sebagai para tawanan, kalian menebus mereka dan adalah diharamkan atas mereka mengeluarkan mereka. Maka apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan kalian kufur dengan sebagiannya? Makanya tidak ada balasan siapa yang melakukan demikian dari kalian, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada keras-kerasnya siksa, dan tidaklah Allah yang lalai dari apa yang kalian kerjakan. Sudah lancar ya semua? Cepat. Kecepatan ya, kurang pelan sedikit. Tapi sudah terlanjur ya. Insya Allah pertemuan depan agak pelan. Gitu. Kita cari kata-kata yang jamak. Jima apa artinya? Darah, jamak. Kalau satu? Dam. Ya, membayar dam. Itu membayar dam, membayar darah. Gitu ya. Maksudnya darah korban. Dam menjadi dimak. Amfus. Diri. Jamak. Kalau satu? Nafsun. Kalau diriku? Nafsi. Diriku. Nafsi. Nah, diriku. Masing-masing bilang diriku, gitu ya. Diar.
Dia Kampung halaman. Kampung halaman. Ini jamak ya. Bisa juga gedung-gedung, bisa juga negeri-negeri. Gitu, negeri-negeri jamak. Diar. Kalau satu, negeri. Dar. Udar. Dar. Dan Kalau negeri keselamatan, Darus. Darussalam. Ada lagi, usaro. Apa artinya? Sebagai tawanan, para tawanan. Para jamak ya. Betul. Kalau satu, asir. Asir. Gitu ya. Asir. Asir jamaknya usaro. Usaro. Ya, seperti kaslan jamaknya kusala. Sakir orang mabuk sukaro. Gitu ya. Farid orang yang sendiri. Furoda. Furoda sendiri-sendiri. Furoda. Ya. Furoda. Itu yang jamak-jamak. Sekarang kita acak kosakata baru. Yuroduna. Mereka akan dikembalikan. Betul. Tashhadun. Kalian bersaksi. Tadhaharun. Kalian saling membantu. Tufaduhum. Kalian menebus mereka. Ya'tukum. Mereka datang pada kalian. Diyarikum. Kampung halaman kalian. Al-udwan. Bermusuhan. Yun. Sebagai Muharram. diharamkan. Ikhrajuhum. Mengeluarkan mereka. Jaza. Balasan. Al-ismi. Dosa. Usaro. Para tawanan. Asyad. Sekeras-kerasnya. Mereka akan dikembalikan. Betul. Tashhadun. Kalian bersaksi. Tadhaharun. Kalian saling membantu. Tufaduhum. Kalian menebus mereka. Ya'tukum. Mereka datang pada kalian. Diyarikum. Kampung halaman kalian. Al-udwan. Permusuhan. Izyun. Kehinaan. Muharram. Diharamkan. Ikhrajuhum. Mengeluarkan mereka. Jaza. Balasan. Ismi. Dosa. Usaro. Para tawanan. Asyad. Sekeras-kerasnya. Itu sudah lancar semua ya. Karena tidak ada yang buka buku, tidak ada yang nulis. Enggak ada. Tidak ada. Ini Ustadz. Ya. Monggo, ada pertanyaan. Muharram tadi kan diharamkan ya. Ya. Kenapa Mekah itu ditujukan Mekah Al-Mukarramah? Ustadz. Al-Mukarramah yang dimuliakan. Oh. Itu mukarram, ada muharram. Gitu ya. Gitu. Kalau Mekah Al-Mukarramah, ejaannya bagaimana? Mukarramah, pakai kaf. Mekah Pakai yang dimuliakan. Oh, K, pakai K. Oh. Kaf, ya, mukarramah. Gitu ya. Ya, makanya kalau orang disebut dimuliakan al-mukarram, ya, yang dimuliakan. Terus kalau al-muharram yang diharamkan. Al-muharram. Al-muharram. Gitu ya. Dimuliakan. Dimuliakan. Kita ini lihat catatan penting. Awalanna siapa?
Kami. Nazidu kami tambah, nu'minu kami beriman. Na'budu kami menyembah, nasta'in kami mohon pertolongan. Jadi awalanna pelakunya kami, awalanta kamu, Engkau. tunzir engkau beri peringatan, tufsidu engkau berbuat kerusakan. Awalanna kami, awalanta engkau. Awalan ya, Dia ya lamu dia mengetahui, ya falu dia melakukan. Awalanna siapa? Kami. Awalanta engkau. Awalan ya dia. Ya wawunun mereka. Yafsukun mereka fasik. Yusirun mereka rahasiakan. Yaksibun mereka usahakan. Kalau ya saja dia, kalau ya wawunun siapa? Mereka. Kalau tak wawunun kalian. Kalau tak saja engkau. Kalau tak wawunun kalian. Tadi ada tasyhadun, kalian bersaksi. Tasfikun, kalian menumpahkan. Tukhrijuna, kalian mengeluarkan. Taktuluna, kalian membunuh. Berarti tak wawunun kalian. Lagi, awalanna kami. Awalan ya dia. Awalanta engkau. Wawunun mereka. Wawunun kalian. Kalau awalan a aku. Aku tahu. Lamu. Aku berkata. Aku berlindung. Aku bersaksi. Asyhadu. Aku mohon ampun. Astagfirullah. Itu ya. Saya ulang lagi. Awalan ya. Dia. Awalanta. Engkau. Awalanna. Kami. Awalan a. Saya. Ya wawunun. mereka. Tak wawunun. Kalian. Awalan ya. Dia. Awalanta. Aku. Kau. Kamu. Awalan a. Saya. Awalanna. Kami. Ya wawunun. Mereka. Tak wawunun. Kalian. Kami awalan. Kamu awalan. Dia awalan. Ya. Saya. Mereka. Kalian. Nah, sekarang kita latihan. Ini ada tasfikuna. Artinya apa? Kalian menumpahkan. Kaliannya mana? Wawunun. Mereka menumpahkan. Yasfikuna. Kamu menumpahkan. Dia. Kami. Pikun. Saya. Asfiku. Depannya ada tukhrijuna. Artinya apa? Kalian Mengeluarkan. Kaliannya mana? Wawunun. Mereka mengeluarkan. Yukhrijuna. Kalau domah, kalau fathah, gitu ya. Engkau mengeluarkan. Tukhriju. Dia. Kami. Saya. Tasyhaduna artinya apa? Kalian bersaksi. Mereka bersaksi. Kamu bersaksi. Dia bersaksi. Kami bersaksi. Saya bersaksi. Asyhadu. Taqtuluna artinya apa?
Kalian membunuh. Mereka membunuh. Yaqtuluna. Yaqtuluna. Kamu membunuh. Taqtulu. Taktulu. Dia. Yaqtulu. Kami. Naqtulu. Saya. Taqtulu. Taktulu. Tadhaharuna. Kalian saling Saling membantu. Bekerja sama. Ya, saling apa? Membantu. Saling membantu. Ya terjemah. Kalau mereka Yadhaharuna. Nah, Kamu Adoharu. Adoharu. Iya. Yadhaharu. Kami. Nadoharu. Saya. Adoharu. Oh ya, yaktu ini ada beda sedikit ya. Yaktu asalnya yaktiu. Yaktiu. Dari yaktu. Makanya nanti kalau ndak ada wawu dibaca ti. Ada wawu dibaca tu. Ndak ada wawu dibaca ti. Gitu ya. Gitu. Asalnya ada nunya. Yaktuna. Mereka datang. Mereka datang. Kalau kalian datang. Ta'tuna. Taktuna. Dia datang. Yakti. Yakti. Kalau tidak ada wawu dibaca yakti. Kamu datang. Takti. Kami datang. Saya datang. Ati. Tufadu itu juga asalnya tufadiu. Nanti kalau tidak ada wawu dibaca di, ada wawu dibaca du. Ya. Tufaduna, kalian menebus. Mereka menebus. Yufaduna. Kamu menebus. Tufadi. Dia menebus. Kami menebus. Nufadi. Saya menebus. Ufadi. Tu'minuna, kalian beriman. Mereka beriman. Yu'minuna. Kamu iman. Tu'minu. Dia iman. Yu'minu. Kami iman. Saya iman. U'minu. Takfuruna, kalian Kufur. Mereka kufur. Yakfurun. Kamu kufur. Takfuru. Dia. Yakfuru. Kami. Nakfuru. Saya. Nakfuru. Yaf'alu. Artinya apa? Dia melakukan. Dia melakukan. Kamu melakukan. Kami. Saya. Mereka. Kalian. Taf'aluna. Yuraduna. Mereka mengembalikan. Mereka Dikembalikan. Ya. Pasif ya. Untuk mengetahui pasif ini tadi yang kita latih tadi, kalau awalan di domah sebelum akhir di fathah jadi pasif ya. Kalau mengembalikan ya ruduna, mereka mengembalikan. Dipasifkan yuraduna, mereka dikembalikan. Jadi untuk membentuk pasif awalan di domah sebelum akhir di fathah, gitu ya. Yuraduna, mereka dikembalikan. Kalian dikembalikan. Nah, dia dikembalikan. Yuradu.
Kami. Nurodu. Kamu. Rodu. Saya. Urodu. Uradu. Terakhir, tak maluna. Artinya apa? Kalian Kalian Menyaksikan. tak maluna. Kalian Kalian mengerjakan. kerjakan. apa? Kerjakan. Mengerjakan. Amal, mengerjakan. ya, amal pekerjaan. Kalian mengerjakan. Mereka Amal, mengerjakan. amal, ya. Ya Ya maluna. maluna. Kamu bekerja. Malu. Dia bekerja. Ya Malu. Ya malu. Kami bekerja. Malu. Malu. Nak malu. Kami bekerja. Nak Nak malu. Malu. Saya bekerja. Malu. Malu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua. Gampang-gampang. Berikutnya kita pahami. Masih melanjutkan kemarin menerangkan tentang keburukan orang-orang Bani Israel. Cuma kemarin-kemarin diceritakan ayat-ayat tentang menggambarkan keburukan orang Bani Israel dulu yang hidup pada masa Nabi Musa. Diingatkan kepada mereka tentang perilakunya atau kelakuannya nenek moyang mereka supaya tidak mereka tiru. Tapi kalau ini ayat 84 ini keburukan orang Bani Israel di zaman itu, di zaman Rasulullah ya, ketika hidup di zaman Nabi. Jadi Nabi itu ketika di Mekah belum pernah ketemu orang Bani Israel. Tapi setelah beliau hijrah ke Madinah, di sana banyak ketemu orang-orang Bani Israel karena mereka banyak yang tinggal di waktu itu namanya Yasrib, ya, tinggal di kota Yasrib. Terus setelah Nabi hijrah ke sana disebut Madinatul Munawwaroh, ya. Jadi ketika Nabi hijrah ke sana itu ketemu orang-orang Bani Israel. Nah, ternyata mereka tuh perilakunya buruk sama dengan pendahulunya, suka melanggar perjanjian dengan Allah, ya. Nah, maka diceritakan orang Bani Israel yang tinggal di Madinah itu ada 3 bani, ya. Ada Bani Koinukok, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Terus penduduk pribumi Madinah ada kabilah Aus sama kabilah Khazraj, ya. Nah, 2 kabilah itu selalu diadu domba oleh orang-orang Bani Israel. Jadi memang hobinya mereka sejak dulu suka adu domba. Gitu ya. Makanya kalau sesama Muslim suka mengadu domba, mungkin orang itu sudah kerasukan rohnya itu ya, orang Bani Israel. Jadi sejak dulu mereka itu suka mengadu domba. Nanti suka terjadi perang antara Aus sama Khazraj. Ketika terjadi perang, nanti sebagian Bani Israel mendukung Aus, sebagian mendukung Khazraj. Maka nanti terjadi saling membunuh, saling mengusir sesama Bani Israel sendiri. Nah, itulah yang ditegur oleh Allah. Paham ya? Gitu. Makanya, hei Bani Israel, kenapa kamu lakukan itu? Sesama Bani Israel saling mengusir. Sesama Bani Israel saling membunuh. Kenapa kamu lakukan itu? Apa kamu lupa perjanjian yang pernah Allah buat kepada kalian di dalam Taurat? Allah katakan, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, ya. Di dalam Taurat perjanjiannya sudah mereka ikrarkan. Janjinya apa? Bahwa kalian tidak boleh menumpahkan darah-darah kalian. Jadi menumpahkan darah-darah kalian itu maksudnya apa? Masa menumpahkan darahnya sendiri? Bukan ya? Maksudnya membunuh sesama mereka. Jadi kum itu maksudnya sesama kalian. Ya, darah-darah kalian, darah sesama kalian. Darah orang-orang yang masih ada hubungan persaudaraan dengan kalian. Gitu. Makanya nanti kalau di dalam Islam itu orang Muslim itu ibarat satu tubuh, gitu ya. Satu tubuh. Kalau satu sakit semua sakit. Makanya orang Muslim itu tidak mungkin mendolimi sesama saudaranya, apalagi sampai berani membunuh. Makanya begitu terjadi, maka lepaslah orang itu dari keimanannya. Makanya orang itu boleh dibunuh, itu dengan dikisos, gitu ya. Karena membunuh sesama saudara itu sama dengan membunuh diri sendiri. Paham ya? Gitu. Makanya itu ada orang bunuh diri, membunuh dirinya itu karena orangnya akalnya sudah rusak, mungkin ya.
itu secara psikologis sudah sakit parah sampai membunuh diri sendiri. Makanya kalau ada orang ngaku Islam, lah kok tega membunuh saudaranya, itu seperti orang yang sangat sangat rusak atau sakit jiwanya sampai membunuh diri sendiri. Kalau orang mukmin tuh jangankan ya, kalau orang sehat jangankan bunuh, menyakiti diri sendiri pun tidak mungkin dia lakukan, apalagi membunuh. Paham ya? Gitu. Jadi makanya kalau orang mukmin suka nyakiti orang lain, mendolimi dan lain-lain, berarti itu keimanan orang itu tuh sedang sakit, gitu ya. Perlu diobati supaya sembuh. Kalau sembuh akan kepikir. Jadi dima'akum itu sesama kalian, maksud darah-darah kalian, maksudnya darah sesama kalian. Apa lupa kamu, gitu ya, sumpah itu. Dan sumpahnya apa lagi? Kalian tidak boleh mengeluarkan diri-diri kalian dari kampung halaman kalian. Ini lebih jelas lagi. Masa ada orang mengusir dirinya sendiri, kan tidak mungkin. Ya, mengusir diri kalian artinya mengusir sesama kalian, gitu ya. Orang satu kaum, apalagi satu agama, itu ibarat seperti satu tubuh. Kalau melakukan kezaliman pada saudaranya sama seperti melakukan pada diri sendiri. Maka istilahnya tukhrijuna anfusakum, mengusir diri-diri kalian dari kampung halaman kalian. Apa lupa kamu dulu sudah dijanji oleh Allah seperti itu, di mana sesama Bani Israel tidak boleh menumpahkan darah, sesama Bani Israel tidak boleh saling mengusir. Dan kemudian kalian sudah berikrar, kalian sudah bersaksi, sanggup untuk melaksanakan perjanjian itu. Apa kamu lupa, wahai Bani Israel? Nah, terus sumpahnya begitu, janjinya begitu, mereka sudah ikrarkan, tapi kenyataannya kemudian kalian ini siapa? Ya Bani Israel itu. Malah kalian membunuh diri kalian, kalian mengusir segolongan dari kalian dari kampung halaman mereka. Kenapa kamu lakukan? Padahal kamu sudah bersaksi, sudah berikrar. Paham ya? Itu ditegur langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini perilaku mereka yang hidup di zaman Nabi. Kalian saling membantu atas mereka dengan dosa dan permusuhan. Ini juga keburukan mereka yang lain. Jadi mereka tuh menjalin ikatan Ikatan persekongkolan, gitu ya. Gitu. Kalau Aus misalnya Quraidah dukung Quraidah sama Nadir dukung Aus. Terus apalagi Bani satunya tadi? Bani Quraidah, Bani Qainuqa dukung Aus, gitu ya. Itu persengkongkolan tuh mereka betul-betul pegang. Makanya pokoknya temannya atau orang yang dalam persekongkolannya mau salah mau benar pokoknya dibela, gitu ya. Pokoknya orang yang bersekongkol dengan mereka tidak lihat salah benarnya, tapi yang dibela kenapa? Karena punya persekongkolan dengan mereka. Itu juga perilaku orang Bani Israel yang tidak boleh ditiru. Kalau orang Islam gimana? Kalau bela orang, kenapa kamu bela? Lah dia teman saya, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa kamu bela? Lah dia orang Islam. Enggak boleh. Kenapa kamu bela? Karena dia saudara saya. Enggak boleh. Ya. Yang betul gimana? Kenapa kamu bela? Karena dia benar. Gitu ya. Kenapa dia enggak kamu bela padahal saudara kamu sendiri? Karena dia tidak benar. Karena dia salah. Paham ya? Jadi orang Islam itu supaya enggak sama dengan mereka, kalau membela kepada seseorang bukan karena apa-apa, tetapi karena kebenaran. Paham ya? Walaupun Muslim punya sengketa dengan orang kafir, yang Muslim ini dolim sama orang kafir, gitu ya. Maka yang dibela bukan yang Muslim, tetapi yang kafir yang terdolimi. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat Nabi, gitu ya. Nah, makanya ya itulah yang menjadi teladan kita. Diriwayatkan dulu siapa? Khalifah Umar bin Khattab punya gubernur ya di Kufah, namanya Amr bin As. Amr bin As itu mau membangun istana, ya. Ada riwayat membangun masjid yang besar yang megah. Ternyata di situ ada gubuknya Yahudi. Gubuknya Yahudi itu mengganggu pemandangan, gitu ya. Dibeli tapi orang Yahudi kadang kan gregetkan ya. Gregetkan tuh dibeli berapapun enggak boleh. Ditawar berapapun karena kalau dia jual dia bisa lebih beli yang lebih bagus di tempat, tapi enggak boleh karena mungkin memang sengaja untuk menjengkelkan atau apa. Akhirnya si gubernur ini tidak sabar terus digusur. Ya, digusur gubuknya. Begitu digusur,
Maka si Yahudi ini lapor kepada Khalifah, ya, Khalifah Umar bin Khattab. Maka oleh Umar dikasih tulang, ya, suruh ngirim ke kasih tulang sama kasih garis pakai pedang, gitu ya, gitu. Maka Amr bin As melihat tulang yang dikasih garis dengan pedang, langsung dia itu ketakutan sampai gemetar, langsung bilang kembalikan gubuknya Yahudi, gitu ya, gubuknya Yahudi. Maka dibangun kembali seperti semula. Maka kenapa si Yahudi heran, ya, akhirnya tahu keputusannya Khalifah, akhirnya si Yahudi itu yakin dengan keadilan Islam, terus dia masuk Islam, paham ya, gitu. Maka Islam itu ditegakkan dengan ilmu, Islam ditegakkan dengan akhlak, Islam ditegakkan dengan keadilan. Ya, itulah yang membuat tegaknya agama Islam, bukan dengan kekuatan senjata. Ya, gitu. Barangkali itu pula yang menyebabkan kenapa Islam di Indonesia itu lebih langgeng, ya, daripada di Spanyol misalnya, di Cordoba, kan ya. Karena pendudukan Islam di itu dengan pasukan, gitu ya. Kalau di sini dengan dakwah, dengan akhlak, dengan perdagangan, dengan keteladanan, sehingga mereka itu Islamnya di sini itu alhamdulillah lebih di Indonesia lebih kuat daripada itu yang diperjuangkan di Barat, ya. Jadi nanti dulu perjuangan Islam ada yang berjalan ke timur, ada yang berjalan ke barat. Yang ke timur itu memakai pendekatan akhlak, budaya, gitu ya, sosial. Kalau yang ke barat pendekatan kekuatan senjata, akhirnya malah tidak langgeng. Paham ya? Jadi gitu. Jadi Islam itu ditegakkan. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita bela orang tidak boleh karena apa-apa, tetapi semata-mata karena kebenaran. Terus jangan ditiru itu orang Yahudi. Kalian saling membantu atas dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang pada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal diharamkan atas kalian mengusir mereka. Paham ya? Jadi gitu. Jadi perjanjiannya 3 sebetulnya. Pertama, sesama Bani Israel tidak boleh saling membunuh. Kedua, sesama Bani Israel tidak boleh saling mengusir. Ketiga, kalau ada Bani Israel tertawan, wajib ditebus. Ya, berapapun harganya wajib ditebus. Nah, ternyata prakteknya larangan saling membunuh mereka langgar, larangan saling mengusir mereka langgar, tetapi perintah menebus mereka lakukan. Nah, gitu ya. Semangat mereka kalau nebus. Yang ini tuh mereka taat. Yang 2 tadi enggak taat, gitu ya. Lah kenapa kok begitu? Kenapa? Karena perintah yang ketiga itu sesuai dengan gengsi mereka, dengan kesombongan mereka, ego mereka, gitu ya. Gitu. Karena kita itu orang-orang Bani Israel, kita ras tertinggi. Maka tidak boleh di antara kita yang menjadi budak, gitu ya. Gitu. Maka berapapun kalau ada Bani Israel ditawan, wajib kita tebus supaya tidak ada terjadi perbudakan yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Jadi ternyata mereka mau melakukan, kebetulan perintah itu sesuai dengan egonya mereka, kesombongan mereka, atau kecenderungan mereka, atau hawa nafsu mereka. Paham ya? Gitu. Makanya orang taat melakukan keagama itu belum tentu, ya, belum tentu suatu kebaikan. Boleh jadi dia istiqomah di situ karena punya kepentingan, ya. Naudzubillah min dzalik, mungkin juga ya. Karena di dunia mungkin enggak samar-samar, enggak jelas. Nanti di akhirat akan diungkap oleh Allah. Paham ya? Gitu. Ya seperti saya ngajar ini, apa betul karena mengajarkan agama atau apa ilmu? Belum tentu, mungkin punya kepentingan macam-macam ya, gitu ya. Makanya nanti akan dijelaskan. Jadi orang taat, dohirnya melakukan ketaatan, belum tentu sebetulnya itu suatu ketaatan. Jangan-jangan karena memang di situ kebetulan punya kepentingan. Paham ya? Jadi gitu. Contoh ya, contoh pembagian waris misalnya, gitu ya. Pembagian waris. Biasanya orang itu loh enggak suka sama syariat, gitu ya. Yang lain-lain anti. Begitu masalah warisan, oh kita harus pakai syariat Allah. Kita tegakkan agama Islam. Kenapa? Karena dia laki-laki. Ya. Karena laki-laki dapat bagian 2. Kan gitu ya. Kalau perempuan enggak syariat, kemudian dapat syariat. Boleh jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Paham ya? Jadi gitu. Makanya kalau kita melakukan ketaatan sambil kita introspeksi, betulkah saya melakukan ini betul-betul karena Allah? Jangan-jangan saya punya kepentingan di sini, jangan-jangan, gitu ya. Sambil diintrospeksi,
Kalau memang ada ya dibersihkan gitu ya. Bersihkan. Itu. Termasuk orang mencari ilmu. Ya, mencari ilmu ada juga. Kenapa? Karena mencari ridho Allah. Misalnya Allah suka kepada hambanya yang berilmu. Nanti di akhirat dosa-dosanya akan diampuni saking ridhonya. Ada juga. Ada juga dia mencari ilmu karena punya kepentingan. Kepentingannya apa misalnya ya? Apa ya macam-macam bisa kepentingan itu. Itu nanti tahunya di akhirat. Paham ya, ketahuan nanti dia punya kepentingan, jangan-jangan. Cuma kalau walaupun punya kepentingan yang lain, tapi kalau mencari ilmu itu insya Allah tidak terlalu berisiko. Gitu ya. Gitu. Makanya dia mengatakan orang kalau amal apapun wajib ikhlas semata-mata karena Allah, kecuali mencari ilmu. Ya, tidak ikhlas tidak apa-apa. Punya tujuan-tujuan yang lain tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Sholawat itu gampang diterima. Amal yang gampang diterima oleh Allah. Kalau mencari ilmu itu kok tidak apa-apa. Kenapa? Dia tuh saya cari ilmu ikut pengajian biar temannya banyak. Gitu ya. Biar senang, pergaulannya luas ya. Itu nanti kalau mantu banyak yang diundang. Misalnya gitu. Aduh apa ya. Tidak apa-apa. Kenapa kok tidak apa-apa? Wong tidak ikhlas kok tidak apa-apa. Karena kalau dalam mencari ilmu dia tidak ikhlas, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ilmu itu sendiri yang akan mengarahkan dia kepada keikhlasan. Hal ya, mungkin motivasinya macam-macam dengan mencari ilmu. Dengan ilmu didapat akan membaiknya dirinya sendiri. Makanya bersyukurlah kalau orang itu dikondisikan oleh Allah, posisinya dia itu sehingga lebih menguntungkan bagi dia kalau mencari ilmu itu termasuk Allah posisikan dalam sesuatu yang menguntungkan ya. Jadi gitu. Awalnya sih terpaksa gitu ya. Karena itu, tapi dengan ilmu sendiri malah ilmunya itu mengarahkan dia kepada keikhlasan. Paham ya? Jadi gitu. Terus hingga kalau ada perintah yang tidak sesuai dengan kesenangannya tidak mau, kalau yang cocok dengan egonya, subjektivitasnya mereka mau. Paham ya? Gitu. Termasuk orang-orang zaman sekarang itu ya, itu kadang amal sunnah itu dijadikan identitas, padahal sama-sama sunnah sebetulnya kan gitu ya, identitas kelompok, paham ya maksudnya ya? Itu kalau kelompok ini suka sunnah yang ini, kelompok ini suka sunnah untuk sebetulnya sepertinya amal sunnah, padahal itu untuk menunjukkan identitas kelompoknya sunnah, paham ya gitu ya gitu. Nanti kalau ini gitu aja, tidak perlu lebih didetilkan, gitu ya. Paham ya, gitu. Maka tidak ada balasan orang yang melakukan itu di antara kalian kecuali kehinaan di dunia. Jadi orang yang begitu menggunakan syariat untuk kepentingan dunianya, orang itu akan dihinakan oleh Allah di dunia. Nanti pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada sekeras-kerasnya siksa. Amalnya tadi itu tidak akan dinilai ya. Allah tidak lalai tentang apa yang kalian kerjakan. Itu bukti ya Pak. Bukti kalau amal orang itu tidak ikhlas karena punya kepentingan apa? Kenapa? Membeda-bedakan ya. Kalau memang kamu itu amal karena Allah, kenapa amal yang itu kamu kok tidak mau? Gitu ya. Yang ini kok mau? Ya karena di situ tidak ada kepentingan. Itu bukti kalau tidak ikhlas. Maka kalau kita masih beda-bedakan bukti kalau dia itu belum ikhlas. Paham ya? Termasuk kadang salah prioritas ya. Sunnah, begitu getolnya. Wajib tambah ditinggal. Gitu ya. Itu berarti tanda amalnya tidak ikhlas. Amal sunnah. Tapi wajib untuk menjaga persatuan. Menjaga perasaan sesama saudara. Tambah tidak dilakukan. Nah gitu. Itu dipertanyakan keikhlasan amalnya. Jangan-jangan nanti di akhirat oleh Allah tidak dicatat sebagai amal sehingga dikembalikan kepada sekeras-kerasnya siksa. Paham ya? Gitu. Jadi memang kadang setan itu menjerumuskan orang tidak mesti dengan kemaksiatan, bisa juga seperti wujud amal soleh, tapi sebetulnya ada kepentingan yang lain. Dia merasa jalan kebenaran yang dia lakukan, tapi tanpa dia sadari sudah dibelokkan oleh setan menuju neraka. Itu yang kita harus waspadai. Makanya kalau ada orang itu dijerumuskan pakai setan oleh setan dengan kemaksiatan, gampang mendeteksi
oh ini mesti setan, gitu ya. Sadar. Tapi kalau dijerumuskan dengan kebaikan, jangan yang tidak sadar, karena wujudnya itu suatu kebaikan. Paham ya? Itu ya gitu. Jadi misalnya kalau dijerumuskan dengan maksiat kan mesti satu setan kan gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk amal soleh, gitu ya, gitu. Misalnya apa? Misalnya apa ya contohnya? Baik sama tetangga, gitu ya. Baik sama tetangga kan baik, ya gitu. Tapi biasanya sama yang lain tuh dia tuh tidak baik, tapi sama tetangga kok baik. Kenapa? Karena dia tuh suka pergi biar titip kunci, ya biar titip kunci rumah misalnya. Itu ada tujuan ya. Itu setan. Sepertinya lu saya itu baik sama tetangga kelihatannya, padahal ada maunya, yaitu termasuk setan. Paham ya? Gitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saking jelasnya, saking apa Ustadz, saya namanya? tanya Ustadz. Oh, nggih monggo, enggak jadi saking benar jelasnya. Begini Ustadz, biasanya yang terjadi di lapangan itu kan fanatik golongan karena bukan ngajinya bukan di tempat saya, itu ngaji di sana. Ya. Golongan itu loh, gimana Ustadz cara menghindarkan agar diri kita itu enggak katut-katutan gitu loh Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, ya penting Ibu jangan fanatik gitu ya. Kebenaran itu bisa datang dari manapun. Gitu ya, dari manapun. Terus kalau ikut kajian itu harus bisa mendeteksi ini kira-kira saya tuh mau diarahkan kepada kebenaran menurut Allah atau mau disempitkan pemahaman kita dengan kelompok itu sendiri. Paham ya, dibelenggu pikiran kita gitu ya. Jadi gini, misalnya kalau fanatik misalnya ya kelompok pengajian bilang gini, semua kalau bukan di sini itu sesat semua, jangan diikuti, yang benar itu cuma di sini gitu ya. Gitu. Wah, jangan ikuti, keluar saja gitu ya. Itu jangan-jangan mau dibodohi gitu ya. Tuh, jangan dengarkan yang lain itu, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau suka jelek-jelekan kelompok lain gitu ya. Gitu jelek-jelekan, oh itu sesat, itu syirik atau apa macam-macam gitu ya. Jangan ikut. Karena kalau dia muslim sejati, kalau ada saudaranya itu beda dengan dia dan dia merasa punya hujah, tidak begitu caranya, tidak jelek-jelekan dari jauh begitu, tapi datang silaturahim ke saudaranya. Kenapa Anda punya pendapat seperti itu? Bukankah sebetulnya begini hujahnya? Ini nanti ada diskusi, ada dialog mana yang lebih kuat hujahnya. Tapi kalau tanpa klarifikasi, tanpa dialog, suka jelek-jelekan, apalagi dengan yang kasar-kasar, itu hati-hati, gitu ya. Terus yang ketiga, jadi merasa paling benar sendiri ya, hati-hati. Gitu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga apa namanya? Kan begini, dulu sebenarnya warisan Allah itu 3, ya, Al-Qur'an, As-Sunnah dan Salaf. Karena yang bisa memahami Quran dan Sunnah secara tepat itu para salaf. Gitu. Nah, para salaf itu secara khusus dalam hal syariat ya mazhab 4 itu, gitu ya. Nah, gitu, maka jangan ikut kajian yang tidak bermadhab, paham ya? Tidak mengakui kebenaran bermadhab, sehingga masing-masing ustadz itu punya pendapat sendiri-sendiri, kan gitu ya. Akhirnya jadi bingung, mana yang benar jadi tidak jelas. Soalnya ada yang bilang gitu, kenapa? Gara-gara ada madhab-madhab, makanya umat jadi terpecah-pecah, tidak bersatu. Kata siapa beda madhab sejak dulu ya tetap bersatu, kan ya? Lah enak, ijtihad sendiri aja biar tidak pecah-pecah. Justru dengan ijtihad sendiri nanti masing-masing kepala itu punya pemahaman sendiri, malah perpecahannya menjadi luar biasa. Paham ya? Jadi gitu. Gitu. Jadi maka disabdakan oleh Nabi ada hadis gimana? Al hikmatu dholatul mukmin, gitu ya. Hikmah itu barang hilangnya orang mukmin, dimanapun kamu jumpai ya ambillah. Tidak mesti diambil di satu tempat saja, dimanapun hikmah kebenaran itu barang hilangnya. Andai kan orang kafir, gitu ya, membawa orang kafir mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kesabaran. Loh itu sebenarnya ajarannya Islam, gitu ya. Gitu. Hikmah itu kalau kamu belum punya kok mereka sudah punya, berarti itu barang hilang kami. Ya. Kamu ambil walaupun dari orang kafir. Paham ya? Gitu. Jangan melihat dari siapa, tapi lihatlah apanya, apa yang dia ambil.
jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Paham ya? Itu supaya tidak fanatik. Begitu barangkali. Oke, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada. Alhamdulillah, mantap. Oke. Sampun ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Monggo saya kepareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Insya Allah.